Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya Feby Putri Pramudita dan teman saya Fahrul Imansyah. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang bertemakan ilmu pemerintahan. Baik, langsung saja kita mulai. Pengertian sistem pemerintahan dalam perspektif ilmu ketatanegaraan umum, yang dimaksud dengan sistem pemerintahan ialah sistem hukum ketatanegaraan, baik yang berbentuk monarki ataupun republik, yaitu mengenai hubungan antar pemerintah dan badan yang mewakili rakyat. Ditambah Mahfud MD, sistem pemerintahan yang dipahami sebagai sebuah sistem hubungan tata kerja antara lembaga-lembaga negara. Senada dengan pendapat para ahli tersebut, Jimli Asidiki mengemukakan sistem pemerintahan berkaitan dengan pengertian relengsidat, yaitu penyelenggaraan pemerintahan oleh eksekutif dalam hubungannya dengan fungsi legislatif. Sistem pemerintahan yang dikenal di dunia saat ini ada 4 macam, yaitu 1. Sistem pemerintahan parlementer, 2. Sistem pemerintahan presidensial, 3. Sistem pemerintahan campuran, dan 4. Sistem referendum. 1. Sistem parlementer. Kita kerap mengenal istilah parlementer. Dalam perjalanan panjang sejarah Republik Indonesia, Indonesia sejatinya tidak lahir dalam bentuk presidensial langsung seperti sekarang ini. Sistem parlementer merupakan sistem pemerintahan di mana hubungan antara eksekutif dan legislatif sangat erat. Hal ini bertolak dari adanya penanggung jawab para menteri terhadap parlemen. Maka setiap kabinet dibentuk harus memperoleh dukungan kepercayaan dengan suara terbanyak dari parlemen. 2. Sistem presidensial merupakan sistem pemerintahan yang terpusat pada jabatan presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Dalam sistem ini, badan eksekutif yang diwakili oleh presiden tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif, yang jika dicontohkan dalam sistem pemerintahan Indonesia diwakili oleh DPR. Kedudukan badan eksekutif lebih kuat dalam menghadapi badan legislatif. Sistem presidensial dapat dikatakan pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif. Dengan sistem pemisahan kekuasaan secara tegas, pemisahan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif diartikan bahwa kekuasaan eksekutif ini dipegang oleh suatu badan atau organ yang di dalam menjalankan tugas tersebut tidak bertanggung jawab pada badan perwakilan rakyat. 3. Sistem campuran. Sistem pemerintahan campuran atau kuasi adalah sistem pemerintahan di mana di dalamnya terdapat unsur-unsur pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer tercampur, dan ciri-ciri kedua sistem tersebut sama-sama dianut. Dalam sistem pemerintahan campuran berupaya mencarikan titik temu antara sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Fungsi ganda presiden sebagaimana dalam sistem pemerintahan presidensial tetap dipertahankan. Namun sebagai kepala pemerintahan, presiden sebagai kekuasaan dengan perdana menteri yang menimbulkan dual executive system. 4. Sistem referendum. Sistem pemerintahan referendum adalah sebuah sistem pemerintahan dengan pengawasan langsung oleh rakyat terhadap badan legislatif atau sistem Swiss. Dalam sistem referendum, parlemen tunduk kepada kontrol langsung oleh rakyat. Sistem pemerintahan Indonesia sebelum diamandemen. Lembaga negara atau lembaga pemerintah dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum amandemen ada 6, yaitu MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, dan MA. Lembaga-lembaga tersebut memegang kekuasaan negara masing-masing berdasarkan ajaran Trias Politika yang membagi kekuasaan negara menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Maka dari ke-6 yaitu MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, dan MA, apakah itu termasuk dalamnya? Sebagai berikut. Kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif adalah pembuat undang-undang. Legislatif di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum amandemen adalah terdiri dari MPR dan DPR. Kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang. Kekuasaan eksekutif di Indonesia. Kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang berkewajiban. Kekuasaan konsultatif. Kekuasaan konsultatif adalah kekuasaan yang memberikan nasihat dan pertimbangan kepada eksekutif selaku pelaksanaan undang-undang.
Kekuasaan eksaminatif. Kekuasaan eksaminatif adalah kekuasaan terhadap pemeriksaan keuangan negara. Otonomi. Persoalan otonomi bukanlah persoalan hukum dan pemerintahan saja, akan tetapi ia menyangkut juga aspek sosial, politik, budaya, dan ekonomi, dan lain sebagainya, sehingga persoalan tersebut tidak mungkin dikaji secara monodisipliner, akan tetapi harus secara multi atau interdisipliner. Selain itu, pengertian terhadap otonomi adalah merupakan suatu konsep yang dinamis yang senantiasa mengikuti dan mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan pemikiran yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Titik berat otonomi daerah pada dasarnya terletak pada percepatan pembangunan dan pelayanan langsung terhadap masyarakat, sehingga tercipta masyarakat adil dan makmur sesuai dengan alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Salah satu unsur penting dalam hubungan pusat-daerah adalah pembagian kewenangan. Secara yuridis, pembagian kewenangan ini oleh undang-undang diatur sebagai urusan pemerintahan. Klasifikasi urusan pemerintahan secara khusus diatur dalam pasal 9, yaitu meliputi urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Ketentuan tersebut secara rinci diatur sebagai berikut. Urusan pemerintahan absolut yang dimaksudkan sebagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat dan oleh karena itu tidak berhubungan dengan asas desentralisasi atau otonomi. Urusan pemerintahan absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat dalam pasal 10 ayat 1 antara lain 1. Politik luar negeri, 2. Keamanan, 3. Justisi, 4. Moneter dan fiskal nasional, dan 5. Agama. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana bunyi pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Urusan pemerintahan konkuren dimaksudkan sebagai urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu provinsi dan kabupaten atau kota. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar antara lain 1. Pendidikan, 2. Kesehatan, 3. Pekerjaan umum dan penataan ruang, 4. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, 5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan 6. Sosial. Sistem pemerintahan negara lain. Kita ambil sistem pemerintahan negara Malaysia. Bentuk pemerintahan negara Malaysia yang berbentuk monarki demokrasi dan monarki konstitusional, yakni menganut sistem pemerintahan kerajaan yang berdasarkan konstitusi, bukan kerajaan mutlak tanpa konstitusi. Atau dalam perspektif Malaysia disebut kerajaan demokrasi berparlemen. Demokrasi bermakna rakyat yang berkuasa, yaitu kerajaan yang memerintah dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat, dan demokrasi berparlemen adalah perwakilan di mana pendapat rakyat dapat disalurkan melalui wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pilihan raya. Artinya pelembagaan kemerdekaan 1957 mengekalkan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Menurut Gatot Sugiharto, Undang-Undang Dasar Malaysia memiliki sistem federal yang membagi pembagian kekuasaan ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Federal. Walaupun Undang-Undang Dasar menggunakan sistem federal, namun sistem ini berjalan dengan kekuasaan yang besar dari pemerintahan pusat. Beberapa kewenangan dari pemerintahan federal adalah A. Urusan luar negeri, B. Pertahanan keamanan nasional, C. Kinerja federal dan keamanan nasional, D. Polisi, hukum perdata dan hukum pidana, E. Prosedur administrasi keadilan, F. Kewarganegaraan, G. Keuangan, dan lain-lain. Kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan Indonesia. Kelebihan: 1. Badan eksekutif lebih stabil pendudukannya sebab tidak tergantung pada parlemen. 2. Bahwa seseorang menteri tidak dapat dijatuhkan parlemen karena bertanggung jawab kepada presiden. 3. Pemerintah dapat leluasa karena tidak ada bayang-bayang krisis kabinet. 4. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif sebab dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri, dan lain-lain. Kekurangan: 1. Sistem pertanggungjawaban kurang begitu jelas. 2. Pengawasan rakyat lemah. 3. Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung badan legislatif sehingga dapat menimbulkan kekuasaan mutlak, dan lain-lain. Baik,
Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.